Bismillah wa bihamdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sadika dari program studi PGSD Fakultas Tarbiyah kelas 6E dengan nomor NIM 238620601205. Video ini saya buat untuk mengajukan tugas pada salah satu mata kuliah saya, yaitu pengembangan pembelajaran sains SD dengan dosen pengampu Ibu Andri Apriani, di mana kami diberi tugas untuk menjawab 5 pertanyaan secara lisan terkait materi pembelajaran sains. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu mengapa pendekatan perlu dalam proses pembelajaran sains dan apa kira-kira yang terjadi jika seorang guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains. Yang pertama kita akan bahas apa itu pendekatan dalam pembelajaran sains. Pendekatan merupakan suatu sudut pandang yang berupa sekumpulan cara atau metode yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran sains agar materi tersebut bisa tersampaikan kepada siswa. Nah, kenapa pendekatan ini perlu digunakan dalam pembelajaran sains? Itu dikarenakan untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar materi yang diajarkan bisa tersampaikan kepada siswa secara efektif, sehingga tujuan yang diinginkan juga bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains? Ada beberapa kemungkinan yang terjadi jika seorang guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains. Yang pertama adalah motivasi belajar siswa akan menurun. Ketika guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains, maka motivasi belajar siswa akan menurun karena tidak ada hal yang membuat mereka bersemangat untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Selanjutnya adalah pembelajaran akan terasa monoton. Ketika seorang guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains, maka pembelajaran tersebut akan terasa monoton. Karena apa? Karena tidak ada hal yang menarik, hal yang membuat pembelajaran tersebut menarik menggunakan pendekatan yang ada. Kemungkinan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Ketika guru tidak menggunakan pendekatan, maka tujuan pembelajaran pun akan tidak tercapai secara efektif dan efisien. Pertanyaan kedua yaitu dari keempat karakteristik materi pembelajaran sains, yaitu ada faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif, manakah dari keempat itu yang paling sulit diukur secara ujian tertulis? Nah, menurut pendapat saya dari keempat pembelajaran, dari 4 karakteristik tersebut, yang paling sulit untuk diukur adalah yang terakhir, yaitu metakognitif. Karena metakognitif ini mencangkup semua hal mulai dari faktualnya, prosedural, konseptual, dan lain sebagainya, dimana itu lebih agak sulit lebih diukur karena mencakup semua hal tersebut. Pertanyaan ketiga yaitu komponen apa saja yang terdapat dalam modul ajar Sains SD Kurikulum Merdeka. Nah, jadi secara umum komponen modul ajar ini terdiri menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu adalah informasi umum, yang kedua adalah komponen inti, dan yang ketiga yaitu lampiran. Yang pertama adalah komponen umum, ini terdiri menjadi beberapa bagian yang saya singkat dengan IKPSTM. I yaitu identitas, K kompetensi awal, P profil pelajar Pancasila, S sarana dan prasarana, T yaitu target peserta didik, dan M yaitu model pembelajaran. Komponen yang kedua yaitu adalah komponen inti. Komponen inti ini terdiri menjadi beberapa bagian di dalamnya. Yang pertama yang saya singkat dengan TPPKAR. T yaitu tujuan pembelajaran, P pembelajaran bermakna, P pertanyaan pemetik, K kegiatan pembelajaran, A asesmen, dan R refleksi. Yang ketiga yaitu lampiran. Lampiran ini juga terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang kedua adalah bahan bacaan. Yang ketiga adalah glosarium. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Pertanyaan keempat yaitu, boleh nggak sih kita menambahkan atau menggabungkan 2 model pembelajaran dalam 1 kali pertemuan sains? Itu kembali lagi kepada situasi dan kondisi. Boleh iya dan boleh tidak kita tambahkan. Boleh nggak kita tambahkan apabila model pembelajaran yang pertama kita gunakan itu kita rasa kayak sudah pas gitu, sudah mencapai target dari proses pembelajaran. Jadi nggak apa-apa kita nggak menambahkan 2 model pembelajaran dalam 1 pembelajaran sains. Karena kalau misalnya kita tambahin, nantinya kita takuti model pembelajaran yang sudah berhasil tersebut malah menjadi gagal karena kita menambahkan 2 model pembelajaran sekaligus. Jadi boleh kita nggak menambahkan model pembelajaran lainnya. Selanjutnya adalah boleh kita menambahkan 2 model pembelajaran dalam 1 kali pertemuan sains apabila model pembelajaran yang kita gunakan pertama tersebut kita rasa kayak kurang gitu, kurang serk atau kurang mencapai target.
Jadi boleh kita menambahkan 2 model pembelajaran sekaligus kalau misalnya kita rasa model pembelajaran pertama itu kurang. Terus kalau misalnya boleh kita tambahkan, bagaimana caranya? Caranya kalau kita mau menggabungkan 2 model pembelajaran sekaligus, kita lihat dulu model pembelajaran A dan model pembelajaran B yang kita mau gabungkan. Apakah model pembelajaran A dan model pembelajaran B tersebut cocok nggak satu sama lain? Karena ada beberapa model pembelajaran yang saling bertolak belakang. Jadi sebelum kita mau menggabungkan, kita lihat dulu kecocokannya satu sama lain. Selanjutnya adalah kita lihat tujuan pembelajaran dari proses pembelajaran tersebut. Sebelum kita mau menggabungkan 2 model pembelajaran, kita harus lihat apa tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Kita harus sesuaikan tujuan pembelajaran dengan model pembelajaran yang kita akan gabungkan. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya adalah dari banyaknya model pembelajaran yang ada, manakah model pembelajaran yang paling efektif digunakan untuk melatih berpikir kritis siswa SD? Nah, untuk sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita jawab dulu apa itu model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang menggambarkan secara sistematis atau terstruktur bagaimana proses pembelajaran ini berlangsung, di mana itu mencakup teknik, pendekatan, dan metode yang digunakan. Nah, jadi banyak sekali jenis model pendekatan dalam pelajaran sains. Ada CTL, PBL, Inquiry, PJBL, dan lain sebagainya. Terus dari banyaknya model pembelajaran tersebut, mana yang paling efektif digunakan untuk melatih berpikir kritis siswa? Menurut pendapat saya, yang paling efektif digunakan tersebut adalah model pembelajaran CTL. Apa itu model pembelajaran CTL? Model pembelajaran CTL merupakan suatu model pembelajaran di mana guru mengkaitkan antara materi pembelajaran sains yang akan diajarkan dengan kehidupan nyata siswa. Nah, ketika guru mengkaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa, secara tidak langsung akan melatih berpikir kritis siswa. Karena apa? Karena guru bisa langsung mencontohkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata mereka. Dan siswa juga bisa secara langsung mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan itu bisa melatih berpikir kritis siswa tersebut. Baik, itu tadi video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.